gitu ya. Dan tentu saja kehadiran Ibu Mega membuat sosok Gibran Rakabuming Raka agak kikuk ya. Jadi kalau Ya. kita lihat dari gestur Mas Gibran, dia menjadi satu-satunya tokoh di antara 6 tokoh itu yang paling nampaknya serba salah. Raih simpati publik, Gibran Kaisang ngedrama sungkem Megawati, kader durhaka takut kena karma ya. Rakyat sudah cerdas. Di dalam kehidupan biasa, kehidupan berpolitik ini, jangan lagi lah membuat sesuatu hal yang apa ya, yang tidak pada tempatnya. Biasakanlah saat ini untuk apa adanya, untuk menyampaikan benar adalah benar. Ada kondisi yang memang tidak sedang baik-baik saja. Jadi riang gembira harus, tapi bukan riang gembira yang dikondisikan. Salah satu momen saat pengundian nomor urut Capres-Cawapres peserta pemilu 2024 di KPU Selasa 14 November disorot banyak pihak. Sebab, dua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, mendadak menyambangi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, yang sedang duduk. Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju dan Ketua Umum PSI itu terlihat mencium tangan Megawati sebelum mengambil nomor urut Capres-Cawapres. Terlihat Megawati hadir di kantor KPU sekitar pukul 19.58 WIB. Dia didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketum Hanura Usman Sabtaodang. Megawati lantas duduk di sisi sebelah kanan Ganjar Pranowo. Gibran yang sedang duduk di samping Prabowo langsung beranjak dari kursinya ketika melihat kehadiran Megawati. Ia langsung menuju kursi Megawati untuk bersalaman dan mencium tangannya. Hal yang sama pun juga diikuti oleh adik Gibran yang sekaligus Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Kaisang terlihat mengenakan jaket berwarna merah khas PSI. Keduanya pun langsung berlutut dan mencium tangan Megawati. Megawati pun tampak tenang dan tak banyak bicara. Namun tak menyambut uluran tangan Kaisang. Apa yang dilakukan Gibran dan Kaisang seolah menunjukkan permohonan maaf atas semua kesalahan yang pernah mereka lakukan. Setelah menyelami dan mencium tangan Mega, Gibran pun terlihat mencium dan menyelami tangan Ketum Partai Hanura, Usman Sabtaodang. Gibran juga melanjutkan dengan menyelami Ketua Umum Perindo, Haritanu Sudibyo, PLT Ketua Umum P3, Muhammad Mardiono. Setelah itu, giliran Prabowo bangun dari tempat duduknya dan berjalan ke tempat duduk Megawati. Prabowo tampak memberikan hormat kepada Megawati, yang kemudian menjabat tangan Megawati dan juga Oso. Perilaku Gibran dan Kaisang yang menyelami Megawati seperti sesuatu yang aneh. Banyak publik yang menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran Kaisang adalah bentuk mencari perhatian, mencari simpati bahwa mereka masih memiliki rasa hormat kepada Megawati. Padahal sama sekali tidak. Bagaimana mungkin bisa disebut memiliki rasa hormat kalau manuver yang mereka lakukan sudah mencederai hukum dan mengecewakan partai politik, khususnya PDIP. Bahkan Gibran sudah disebut malin kundang, durhaka, dan cawapres ilegal. Ini merupakan bentuk dari penolakan dari masyarakat. Maka dari itu, untuk menarik simpati publik yang lebih luas, Gibran Kaisang mencari perhatian di depan banyak orang, di depan seluruh partai politik, agar bisa menarik relawan yang mungkin lebih banyak lagi. Tapi rakyat sudah cerdas. Rakyat sudah menyaksikan bagaimana Prabowo Gibran melakukan manuver-manuver kotor demi kekuasaan, melanggar aturan dan terkesan melanggengkan politik dinasti. Bahkan, pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti menyoroti soal politik dinasti yang belakangan ini menjadi perhatian publik. Menurut Bivitri, ada narasi balik politik dinasti diperbolehkan jika berasal dari keluarga patriotik dan memiliki itikat baik, padahal itu adalah keliru. Menurut Bivitri, dinasti politik adalah soal bicara politik, bukan soal keluarganya. Keluarga politik menurutnya wajar sama halnya dengan keluarga pengusaha. Tapi politik dinasti dari para ahli ilmu politik bukan sekedar politik keluarga, karena menggunakan istilah politik dinasti karena ada sebabnya. Dia melanjutkan para ahli politik ingin mengacu pada dinasti pada masa lalu, bukan hanya sekedar keluarga, tapi sistem yang memungkinkan kekuasaan diberikan turun-temurun seperti zaman dinasti. Tak ada soal kapasitas politiknya, tidak ada soal kapasitas politiknya, tidak ada soal pengalamannya, rekam jejaknya, asal diberikan turun-temurun, itu cara berpolitik yang salah. Itu sebenarnya yang tengah dibicarakan tentang politik dinasti. Kemudian diungkapkannya kalau cara berpolitik dengan mengganti hukum melalui kerabat yang ketua Mahkamah Konstitusi. Itu merupakan sebuah kekeliruan. Bisa dilihat kalau hukum yang menghalangi hukumnya diganti dulu.
Itu artinya kekuasaan sudah digunakan untuk membuka jalan yang seharusnya tidak dilakukan. Dan sekarang Gibran mau menghapus cap politik dinasti dengan cara menarik simpati dan capar di depan Megawati, benar-benar menjijikkan. Bagaimana menurut Anda? Saya melihat tweetan dari Bang Denny Siregar di sini mengomentari yaitu tentang beras bergambar Prabowo Gibran nyampe Lamongan. Kurang ajar, belum apa-apa rakyat sudah disogok, ketahuan Prabowo Gibran bagi-bagi beras, bukti nyata foto terpampang nyata di karungnya, balas berang, masuk pasal pidana. Di sini saya langsung ingat apa? Ya, pada waktu lalu, yaitu di sini bahkan Sri Mulyani yaitu diminta untuk membayar hutang Bulog 16 triliun. Bahkan Sri Mulyani pada waktu lalu menyebut nunggu audit BPKP. Tiba-tiba setelah ada berita ini, tiba-tiba ada beras bergambar Prabowo Gibran. Nah, Publik dihebohkan dengan beredarnya foto karung beras dengan wajah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan itu dibagikan oleh akun X RK Lamongan pada Minggu 12 November. Prabowo dan Gibran merupakan pasangan capres-cawapres dari Koalisi Indonesia Maju. Bahkan soal karung beras ini juga ditanggapi oleh pegiat media sosial Denny Siregar. Lewat akun X pribadinya, Denny menyindir soal surveinya yang naik, yang kemungkinan ada hubungannya dengan adanya pembagian karung beras bergambar Prabowo Gibran. Ketua Bawaslu Rahmat Bahagia merespon beredarnya sembako beras dengan wajah pasangan capres Prabowo dan Gibran. Menurutnya, pembagian sembako tersebut termasuk pidana pemilu jika dilakukan di saat masa kampanye. Dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 280, ditegaskan bahwa peserta dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 284, jika terbukti melakukan pelanggaran, maka dapat dikenai sanksi. Saat ini Bawaslu pun akan turun tangan dengan menelusuri dugaan kampanye gelap berupa pembagian sembako tersebut. Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Puadi mengatakan lembaganya akan mencari tahu kebenaran informasi tersebut. Bawaslu akan menginformasikan hasil temuan pembagian sembako bergambar Prabowo Gibran. Tak ada yang mempermasalahkan jika memang mau memberikan bantuan atau bersedekah, tapi tidak dengan cara seperti itu. Menurut saya, memang jelas itu kampanye terselubung. Begitulah bila memasuki masa kampanye, biasanya para capres-cawapres lebih aktif merayu warga. Ada yang mengadakan lomba bola voli di setiap rukun warga. Hadiahnya ditanggung semuanya oleh calon-calon tersebut. Selama beberapa hari di setiap RW ramai dan heboh karena setiap sore ada pertandingan bola voli. Mulai dari ibu-ibu, anak-anak, dan remaja membuat suasana riang gembira. Tak lupa poster besar terpasang di pinggir jalan. Foto besar caleg sebagai sponsor utama terpampang jelas. Cara ini memang membutuhkan dana besar, tapi sepertinya cukup berhasil karena banyak warga yang lebih mengenal caleg tersebut. Untuk level Capres-Cawapres lebih mewah lagi. Pada hari libur, Capres-Cawapres ini melaksanakan lomba jalan sehat dengan hadiah utama sepeda motor, kemudian kulkas, televisi, dan lain-lain. Hal ini dilaksanakan di banyak desa atau kelurahan sehingga namanya semakin dikenal. Ada juga loh yang membagikan sekarung besar beras, dipenuhi gambar Capres-Cawapres agar lebih bisa dikenal. Tak terbayang berapa dana yang habis. Tak terbayang pula bila gagal. Bisa stres ya? Belum lagi jika itu melanggar aturan, bisa edan. Kesimpulan saya, ini kemungkinan memang kampanye terselubung. Hanya saja cara ini sangat-sangat tidak etis. Bahwa politisnya sangat terasa, sungguh terlalu. Apakah tidak ada cara lain yang lebih elegan untuk mempromosikan seorang tokoh? Tak perlu berpikir keras siapa dalang dibalik semua ini. Yang pasti dari kubu Prabowo Gibran. Dan ini sangat-sangat tidak etis. Kalau ini kampanye terselubung, maka ini adalah cara khas yang sering dipakai kelompok sebelah dalam berpolitik. Ini seperti melempar jaring ke laut secara membabi buta. Ikan apapun yang didapat tidak masalah, yang penting dapat ikan. Ini seperti menjual nama Prabowo Gibran dengan berbagai cara dan jalur. Yang penting semua orang tahu nama Prabowo Gibran, baik langsung ataupun terselubung. Yang penting namanya menggaung kemana-mana. Kalau mereka benar menggunakan cara seperti itu, maka bersiaplah menyongsong tahun politik dengan suhu yang paling ganas sepanjang sejarah. Belum apa-apa, kok sudah disogok rakyatnya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Inilah pasangan capres-cawapres Konoha yang terbaik versi kakek konslet. Saat sosok nasionalis disatukan dengan tokoh agamais yang tegak lurus.
yang tegak lurus loh ya. Soalnya ada tokoh agamais yang agak konslet. Kerjanya demo aja terus. Saat nasionalis digabungkan dengan agamais, ibarat Naruto gabung sama One Piece. Kekuatannya level super saya. Jangankan cuma lawan kacang Garuda, lawan Thanos juga pasti menang. Ingat, pasangan ini hebat bukan karena karpet merah, tapi karena mereka udah lulus ujian nasional. Mulai dari mata pelajaran wakil rakyat sampai kepala daerah. Mulai dari mata kuliah hukum sampai menteri udah dilewatin. Ibaratnya sebelum mereka terjun ke MotoGP, mereka udah sering juara balap liar. Jadi pilihlah pemimpin yang punya pengalaman dan kemampuan. Jangan asal pilih. Kalau asal pilih berarti